Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Teori Apresiasi Sastra kelas 3C yang beranggotakan Egi, Dea, Fatma, Intan, Ira, dan Isti, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sastra tradisional. Baiklah, pada siang hari ini kita akan diskusi hakikat sastra tradisional, jenis sastra tradisional, dan ciri-ciri sastra tradisional. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh teman kami, Dea Alifia Khairunisa. Kepada Dea, dipersilahkan. Terima kasih Mas Egi. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian sastra tradisional. Menurut Michel menyatakan bahwa sastra tradisional merupakan bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Dan menurut Effendi mengungkapkan bahwa sastra tradisional adalah sebuah karya sastra yang ada dan mulai berkembang minimal 2 generasi lalu. Jadi, jika satu generasi kita menganggap 50 tahun, maka sastra tradisional itu minimal berumur sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekian, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatma Fika. Baik, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri sastra tradisional. Ciri-ciri sastra tradisional yaitu 1. Pada umumnya tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, pada umumnya berupa cerita tradisional. Yang ketiga, sastra tradisional merupakan milik masyarakat. Yang keempat, merupakan sebuah warisan sastra anak yang berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesastraan. Yang kelima, bersifat tradisional karena hanya diwariskan secara lisan dan bersifat personal. Yang keenam, menampilkan tokoh yang bersifat sederhana yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu. Yang ketujuh, pada umumnya bersifat linier dan hanya menampilkan satu jalinan kisah. Yang kedelapan, pengaluran cerita tradisional bersifat sederhana. Yang kesembilan, mencerminkan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat penduduknya. Yang kesepuluh, cerita tradisional pada umumnya kurang atau tidak masuk akal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Intan. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang jenis sastra tradisional. Yang pertama, fabel merupakan cerita binatang yang merupakan personifikasi karakter manusia. Binatang-binatang yang dijadikan tokoh cerita dapat berbicara dan berperilaku sebagaimana halnya manusia. Pada umumnya, cerita fabel tidak panjang dan secara jelas mengandung ajaran moral. Pesan moral tersebut biasanya ditempatkan pada akhir cerita. Tujuan penyampaian atau ajaran moral inilah yang menjadi fokus penceritaan dan sekaligus yang menyebabkan hadirnya fabel di tengah masyarakat. Yang kedua, dongeng rakyat. Pada masa lampau, cerita banyak diceritakan oleh orang tua kepada anaknya secara lisan dan turun-temurun, sehingga selalu terdapat variasi penceritaan walaupun isinya kurang lebih sama. Dongeng pun hadir terutama karena untuk menyampaikan ajaran moral. Konflik kepentingan antara baik dan buruk, dan baik pada akhirnya yang menang. Tokoh yang dihadirkan bisa sesama manusia atau ditambah makhluk lain seperti binatang dan makhluk halus. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isti. Iya, terima kasih Mbak Rizky Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mitos. Mitos dapat dipahami sebagai sebuah cerita yang berkaitan dengan dewa-dewi atau tentang kehidupan supernatural yang lain. Juga sering sifat pendewaan manusia atau biasanya manusia keturunan dewa. Mitos menampilkan cerita tentang kepahlawanan, asal-usul alam, manusia, atau bangsa yang ditemui di sesuatu yang suci atau goib. Mitos dan mitologi sering digunakan secara bergantian, walaupun sebenarnya memiliki nuansa makna yang agak berbeda. Mitos berkaitan dengan cerita itu sendiri, sedangkan mitologi merupakan ilmu sastra yang konsep mitos, konsep tentang dongeng suci atau goib, yang berkaitan dengan kehidupan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ira. Yang keempat, legenda. Legenda memiliki kemiripan dengan mitologi, bahkan sering terjadi tumpang tindih penamaan di antara keduanya. Legenda berkaitan dengan kebenaran sejarah. Legenda menampilkan tokoh sebagai pahlawan
hero yang memiliki keahlian tertentu dalam akhirnya. Contohnya misalnya legenda Roro Jonggrang, Sangkuriang, dan Gajah Mada. Yang kelima, epos. Bentuknya syair atau puisi dengan pengarang yang tidak sebuah cerita panjang yang pernah diketahui. Ia berisi cerita kepahlawanan seorang yang luar biasa, hebat dalam kesaktian maupun petualangannya. Tokoh yang dihadirkan melebihi kelumrahan manusia biasa, hebat dalam segala hal yang baik menyangkut fisik maupun moral. Aktivitas kehebatannya dapat berupa pertualangan, pencarian, dan penemuan. Cerita berlatar di suatu masyarakat, bangsa, atau bahkan dunia yang terjadi pada masa akhirnya. Contohnya cerita Ramayana dan Mahabharata. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak sebagai bentuk hasil diskusi kita pada siang hari ini. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.